mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Sailendra Terusir. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, Idris Apandi sebagai Busu Tarba, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, dibantu oleh Elsa Surya, Pri Panggi, Nugraha, Ajeng, Endang Sagita, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Purnawijaya menghajar semua prajurit jaga di rumah Busu Baira karena merasa tersinggung dengan mereka. Diceritakan pula bahwa Busu Baira tidak berada di rumah dan tengah menuju ke sebuah tempat peristirahatannya di Dusun Kidal. Keterangan Tejah Tilaka, istri Busu Baira, tidak disia-siakan. Dia segera berangkat ke sana. Purnawijaya tiba terlebih dulu. Sebelum memasuki Regol, Purnawijaya menghentikan mereka sehingga terjadi pertempuran yang sangat seru. Nah, marilah kita ikuti kisah selanjutnya. Ayo, kita bersama-sama melawan laki-laki sombong ini. Nini, kau... Jangan khawatir, Kakang. Aku bisa menjaga diri. Ayo, hajar dia. Nyi Gendrik mau membela Baira. Aku tidak habis mengerti. Ada apa di balik semua ini? Mengapa jadi tidak karuan begini? Ada apa ini? Ayo, Purna. Lawan aku juga. Kau laki-laki sombong. Angkuh. Kau pikir aku tidak sanggup melawanmu, ha? Ayo! Purnawijaya, kau ditantang oleh seorang perempuan. Apa kau tidak malu? Kalian semua adalah manusia-manusia yang rusak. Jangan sok dirimu bagus. Apakah selama ini kamu sudah cukup bagus? Lancang mulutmu. Hop! Ya! Pertarungan terjadi cukup seru. Meski sebenarnya Busu Baira tidak memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi, tapi karena Nyi Gendrik seorang pendekar dari Jalu Gunung dan dia juga menyerap ilmu dari bekas suaminya, Empu Jaladara, maka pertarungan jadi semakin menarik. Busu Baira seakan-akan mendapat bantuan yang sangat tangguh. Atas nama Maharaja, hentikan pertarungan. Mengapa kalian saling menghantam, pukul, dan ingin membunuh? Dia yang memulai. Dia telah mengacaukan tugasku dalam mengamankan pembangunan Kamulan di dekat Jinalaya. Dia merusak semua tatanan rencana, termasuk Gunadarma sebagai setapaka yang bertanggung jawab pada pembangunan Kamulan. Dia telah... Simpan semua alasanmu itu. Uraikan semuanya itu di hadapan Maharaja dan Sri Kahulunan. Jangan di depanku. Keparat. Semua tidak mau mendengar alasanku. Semuanya seperti tidak mau tahu. Semua membenarkan Busu Baira tampaknya.
Aduh, Kakang Baira, bibirmu sampai berdarah begini. Aduh, sini Kakang, ku bersihkan. Sini Kakang. Aduh. Ya. Ini hati-hati. Pelan-pelan, sakit, perih. Aduh. Ini sudah pelan kok Kakang. Ya. Kalau tidak dibersihkan, bibirnya kelihatan kotor. Ya, tapi pelan-pelan. Banyak darahnya. Aduh. Sini Kakang. Ya. Biar semakin tampan ya. Ya. Nah, begini. Aduh. Pelan-pelan. Perempuan jalang. Hop, hiya. Rasakan kau Purnawijaya. Kau pasti merasa kesal dan sakit hati melihat tingkahku. Kamu pasti cemburu. Menugaskan Purnawijaya untuk menjaga keamanan dan kelancaran pembangunan Kamulan itu. Purnawijaya berada di bawah perintahku langsung. Artinya, atas namaku, dia berhak melakukan tindakan kepada siapapun yang berniat mengacaukan atau bahkan ada yang berusaha menggagalkan pembangunan Kamulan Candi. Ampun Rani, tapi tuduhannya kepada saya sudah melampaui batas Rani. Bahkan saya juga telah dituduh melakukan penculikan kepada Udiani. Padahal saya tidak mengerti apa-apa. Siapa Udiani? Maaf Rani. Bahkan namanya pun saya belum pernah mendengar sebelumnya. Baru kali inilah saya mendengar nama itu. Ini keterlaluan Gusti. Ini adalah fitnah yang sengaja dia sebarkan untuk menjatuhkan nama saya. Mengapa kau mempunyai pendapat seperti itu, Baira? Apalagi Gusti, dia tentunya sakit hati. Mungkin sebabnya adalah karena dia merasa tersinggung dan tersingkir dari kalangan Kedaton. Dia merasa dibuang dan dikucilkan. Kurang ajar, mulutnya sangat berbisa. Pusu Baira pandai sekali memutarbalikkan fakta. Dia pandai menghindari tuduhan-tuduhan. Aku benci dengan caranya menuduhku. Awas kau Pusu Baira, akan kubalas kau suatu saat. Maaf Gusti, kalau diperkenankan, saya ingin menjelaskan walaupun sedikit. Udiani adalah putri Sarwapala. Yang dulu Ki Sarwapala pernah diusulkan oleh Purnawijaya untuk memperkuat bala tentara kita. Tetapi ternyata dia berkhianat. Dan saya pernah melihat sendiri bahwa saat itu Purnawijaya sangat dekat sekali dengan Udiani. Kurang ajar. Ini persekongkolan jahat. Keterangan Jagat Palaka juga adalah sebuah tuduhan yang sangat keji. Hanya untuk memojokkan aku. Mereka ternyata sama jahatnya. Apakah benar begitu, Purnawijaya? Benar, Gusti. Tapi... Purnawijaya, jangan bantah dulu. Apakah benar kamu pernah ada hubungan secara pribadi dengan wanita yang bernama Udiani? Iya, benar Gusti Maharaja. Tetapi sebelum saya tahu bahwa Udiani ada hubungan dekat dengan Gunadarma, saya waktu itu belum tahu kalau Udiani adalah kekasih Gunadarma. Lalu... apa hubungannya Udiani dengan pembangunan Kamulan Bumi Sambara? Mengapa jadi ricuh dan kacau berbelit-belit begini persoalannya? Ayo, ayo bawa kerja. Ayo, dorong terus, dorong. Iya, sedikit lagi.
dia mati. Ya, aduh. Kenapa selalu saja korban jatuh? Matanya keluar. Ini salah. Waduh. Ini pasti kalian tidak hati-hati ini. Kurang cermat dalam melihat akhirnya. Nah, harusnya tadi diperhitungkan dulu. Kalau udah begini bagaimana coba? Ada yang tergencet. Coba bagaimana? Wah, kamu sembrono. Coba kalau sudah begini ini mau bagaimana? Kan kita semua yang repot. Kehilangan satu teman lagi. Aduh. Segala bentuk pengorbananmu, walaupun setetes keringat, menjadikan gamelan ini akan memancarkan keindahan. Menjadikan gamelan candi ini menjadi daya tarik yang maha dahsyat. Terlebih lagi siraman darahmu menjadikan bangunan gamelan candi ini penuh dengan tulisan, aksara yang penuh dengan makna. Ya, ini adalah kejadian yang kesekian kalinya dari usaha untuk menghalangi atau bahkan menggagalkan pembangunan candi itu, Gusti. Pertama, ada yang sengaja mengadu domba antar pekerja peratapan dengan pekerja-pekerja dari penduduk setempat. Kekacauan timbul di sana. Antar pekerja saling adu kekuatan. Dan sebelum itu pun, ada usaha pembunuhan yang ditujukan kepada Gunadarma. Tetapi untunglah, Gunadarma selamat. Dan yang terakhir, adalah penculikan yang dilakukan terhadap kekasih Gunadarma, Udiani. Sehingga akibat itu, menurut Ki Sarwapala, menyebabkan Gunadarma meninggalkan pekerjaannya karena mencari kekasihnya dan tentu saja mencari penculiknya. Begitu. Lalu atas dasar apa kamu menuduh Bu Subaira? Apakah kamu tidak menyadari akibat dari tuduhanmu, Purnawijaya? Tuduhanmu itu bisa menyulut pertikaian antar orang-orang Wangsa Sailendra dengan orang-orang dari Partapan, dengan orang-orang Sanjaya. Apakah kamu mau orang Sailendra dan Sanjaya saling bermusuhan? Ampun, Gusti. Saya tentunya tidak menghendaki hal demikian. Tetapi penculiknya telah menceritakan bahwa yang menyuruh adalah Bu Subaira. Penculiknya menceritakan semuanya. Siapa dia? Namanya Kumbanda. Bohong, Maharaja. Itu fitnah. Itu adalah pemberangusan nama saya. Dia sengaja agar saya jatuh karena dia merasa sakit hati akibat tersingkir dari Kedaton. Kalau Maharaja ingin tahu persoalan yang sebenarnya, silakan tanya pada perempuan ini, perempuan yang ada di samping saya. Dari tadi saya juga ingin bertanya kepadamu. Siapa dia? Ayo, bicara kamu. Ayo, Gendrik. Ampuni hamba, Maharaja junjungan hamba. Nama hamba Gendrik, dari dusun Jalugunung, Maharaja. Hamba mengabdi pada Gusti Bu Subaira. Tetapi rupanya Gusti Purnawijaya cemburu melihat hamba bekerja pada beliau. Karena dulu Gusti Purnawijaya pernah menyatakan cintanya kepada hamba, tapi hamba menolak. Semua tahu siapa Purnawijaya dan bagaimana wataknya kepada wanita. Semua wanita kalau bisa mungkin akan dijadikan istri. Keterlaluan. Mengada-ada. Kulihat sorot mata Purnawijaya tajam penuh dendam ke arah Nyi Gendrik. Dia rupanya terpukul. Dalam hal seperti ini, apapun juga akan kulakukan untuk menyelamatkan nama dan mungkin juga jiwaku. Aku tidak peduli walaupun kamu akan menderita karena ulahku. Perempuan iblis. Dia tersenyum padaku. Tapi senyum itu sangat nyelekit, menyakitkan. Sekarang Gendrik berpandangan dengan Baira yang juga tersenyum. Senyumnya mirip sekali dengan seringnya serigala.
hatinya. Dia merasa bisa membalas kekalahannya. Dia puas bisa menjatuhkan Purnawijaya. Nyi Gendrik tersenyum sengit menatap Purnawijaya yang tampak tak ada semangat. Bu Subaira membalas senyum Nyi Gendrik dengan menyeramkan. Di mata Purnawijaya, Baira dan Gendrik adalah sepasang serigala yang siap menerkam siapa saja yang berusaha menghalangi jalannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Purnawijaya berikutnya? Putusan apakah yang akan diterimanya? Juga bagaimana dengan Gunadarma, Ki Umbul, dan Dang Acarya Dalawa? Nasib apa yang akan menimpa pada Udiani dan juga Sarwapala? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.